Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Hari ini Rabu 3 Juli tahun 2020. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan, dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan kali ini, Kristus menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada orang-orang Saduki perihal tentang kebangkitan. Kristus menjelaskan bahwa perihal saat kebangkitan, bahwa ketika kita bangkit, kita menjadi satu dengan Allah. Relasi kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Dan di dalam suatu realitas rohani yang surgawi, di mana segala kehidupan kita hanya berpusat kepada Allah. Itulah kebangkitan. Ketika hidup kita berpusat kepada Allah, maka hanya ada satu hal yang kita rasakan, yaitu kebahagiaan dan sukacita. Di dalam kebahagiaan sukacita ilahi bersama dengan Allah, kita tidak akan lagi memikirkan hal-hal duniawi, termasuk hal perkawinan. Karena ketika kita sudah terpusat dengan Allah, maka sukacita dan keselamatan bersama Allah lah yang kita rasakan, bukan lagi hal-hal duniawi. Orang-orang Saduki sungguh telah mengkerdilkan Allah, kemahakuasaan Allah. Mereka berpikir bahwa hal-hal surgawi tersebut dapat diukur dengan hal-hal yang duniawi. Tentu saja tidak. Kebahagiaan hidup bersama Allah tidak akan bisa dibayangkan oleh manusia, karena Allah merupakan tujuan kita hidup. Dalam peristiwa ini, yang dapat kita petik adalah bahwa kita terkadang mencemaskan bagaimana hidup kita nanti, bagaimana kita hidup setelah kita meninggal dunia. Hal-hal tersebut sudah sepantasnya dan tidak selayaknya kita pikirkan, karena bagaimanapun juga itu adalah misteri Allah. Yang perlu kita lakukan adalah kita meyakini bahwa Allah selalu menyertai kita, dekat dengan kita, dan selalu memberikan berkat bagi hidup kita. Melalui penyerahan diri, kita tidak akan lagi memikirkan hal-hal apabila nanti kita sudah meninggal dan bagaimana nanti ketika kita sudah meninggal. Yakinlah bahwa Kristus mencintai kita, Kristus mengasihi hidup kita, dan Kristus akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Maka dengan harapan tersebut, menjadi dekat dengan Allah melalui bertekun dalam doa, Kristus akan memberikan berkat-Nya bagi kita, dan kelak Kristus akan juga menyertai kita sampai akhir nanti saat kita meninggal dunia, dan yakin bahwa kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus pada akhir nanti. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi, berkat dalam.